Raditu billah. Gimana? Suaranya kok nggak kedengeran? Bil Islami dina. Islami dina Nabi Ya. Bukunya sudah disiapkan semua? Sudah. Dibuka ya bukunya mengenai materi seni budaya. Subtema 2. Subtema 5. Tema 5, tema 2 ya. Halaman 17. Iki pelajaran. Sudah ketemu? Halaman berapa? Halaman 76. Sudah ketemu belum? Sudah. Di subtema yang sebelumnya pasti kan sudah dijelaskan ya sudah dibahas mengenai poster ya. Reklame sudah dibahas? Masih ingat nggak reklame itu apa? Ada yang masih ingat reklame itu apa? Apa ayo? Sudah ada loh ini di subtema pertama kalau nggak salah. Tema 4. Ada yang masih ingat poster ini kan salah satu dari reklame ya. Jadi reklame ya. Berarti sudah ingat ya reklame itu apa? Ya. Ya, reklame yang tujuannya itu untuk ditujukan kepada umum ya. Ya. Ini coba mikrofonnya dimatikan. Ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai poster dan juga sampai ke subtema 3 yaitu membahas mengenai embalase sama buklet ya. Jadi ini sedikit menyinggung materi yang sebelum-sebelumnya. Kan sebelumnya mungkin nggak diterangkan langsung sama Pak Ruby, tapi di buku sudah ada mengenai apa? Mengenai poster, buklet dan juga embalase. Masih ingat nggak? Poster itu apa? Yang dimaksud poster itu yang bagaimana? Media publikasi yang berisi tulisan, gambar, atau keduanya. Oke. Tujuan poster itu apa sih? Poster dibuat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ya, bagus. Jadi masih ingat ya, maksudnya poster itu yang seperti apa dan gimana cara membuatnya? Pernah buat poster nggak sebelumnya? Pernah. Pernah. 3. Poster apa itu? Poster membersihkan lingkungan. Oh, masuk ke pelajaran kelas berapa? 3. Kelas 3.
Oh, kelas 3. Berarti sudah pernah bikin poster ya? Ya. Sudah. Di sini ada beberapa ya. Jadi kan poster itu ada ciri-ciri. Kita akan bahas mengenai ciri-ciri, syarat-syarat poster, bagian-bagian poster, dan macam-macam poster. Ciri-ciri poster. Itu tadi yang dijelaskan sama siapa tadi yang menjawab mengenai poster. Poster adalah salah satu jenis reklam yang berbentuk lembaran yang berisi informasi atau promosi suatu produk. Kalau dari gambar yang Bu Laila kasih ini, kira-kira informasinya apa ya? Yang bisa kita dapatkan dari sini? Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Iya, terus ada lagi? Pakai masker. Jaga jarak. Iya. Bersalaman. Iya. Kira-kira poster Dari kontak fisik. menghindari kontak Fisik. fisik. Bagus. Kira-kira poster seperti ini ditempelnya di mana ya? Di tempat-tempat umum. Tempat umum, contohnya kayak gimana? Kan Rumah sakit. di rumah sakit. Terus Saya Puskesmas. puskesmas. Berarti di tempat-tempat yang sekiranya itu ada keterkaitannya dengan kesehatan ya? Iya. Iya. Oke. Berarti sudah mulai paham ya. Nah, ini ciri-ciri poster. Yang pertama berbentuk 2 dimensi. Tahu 2 dimensi kan ya? Tahu. Yang gimana coba kalau 2 dimensi? 2 dimensi itu yang bagaimana coba? Ada yang mau menjelaskan nggak? Apa 2 dimensi itu yang bentuknya kayak gimana? Nggak, kok diem? Datar. Datar, terus? Contohnya gambar media yang berbentuk 2 dimensi apa? Ini kan di sini dijelaskan. Ciri-ciri poster berbentuk 2 dimensi dan dibuat di atas media datar berukuran besar. Jadi media 2 dimensi itu yang seperti apa? Alat yang digunakan untuk membuat poster. Biasanya kalau bikin poster itu di mana sih? Kertas. Tempat umum. Kertas. Oh ya, kertas. Ya, jadi 2 dimensi itu kan contohnya kayak kertas ya. Bisa dilihat bisa dilihat dari satu arah. Kalau 3 dimensi dapat dilihat dari berapa arah? 3 arah. Dari berbagai arah ya kalau 3 dimensi. Kan contohnya kalau kertas. Kalau kayak gini. Kertas itu kan kayak yang tadi contohnya yang poster apa mengenai jaga jarak, itu kan hanya bisa dilihat kalau kita melihatnya dari depan ya. Kalau kita melihatnya dari belakang, kelihatan nggak kira-kira? Enggak. Enggak. Jadi yang namanya 2 dimensi itu hanya bisa dilihat dari satu arah ya. Yang kedua, ciri-ciri poster yaitu menggunakan warna yang berani dan kontras. Jadi warnanya itu harus berani, nggak boleh warna-warna yang gimana? Warna-warna yang terlalu cerah sekali itu nggak boleh. Karena apa? Kalau misalnya warnanya terlalu cerah terus ditempel, kena sinar matahari, maka warnanya tulisannya akan nggak kelihatan gitu ya. Dan juga harus kontras. Jadi perpaduan warna kayak contohnya yang tadi. Perpaduan warnanya itu harus kontras ya. Ini. Kira-kira ini sudah kontras belum contoh poster yang ini? Sudah. Warnanya Ya, sudah. bisa dibaca ya kalau posternya seperti ini perpaduan warnanya. Oke. Yang ketiga, dipasang dengan cara ditempelkan di dinding atau di papan. Yang keempat, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Jadi poster itu nggak boleh bahasanya terlalu bertele-tele atau terlalu banyak. Karena tujuannya poster adalah kan untuk memberitahukan. Pemberitahuan itu kan nggak perlu penjelasan yang panjang gitu. Kemudian, yang kelima, disertai gambar agar pesan lebih mudah tersampaikan. Kalau kalian lebih suka lembaran itu isinya tulisan semua apa ada gambarnya?
Kenapa kok suka yang ada gambarnya? Dokter. Lebih menarik. Iya, jadi lebih semangat buat bacanya. Iya. Oh iya, terlihat jelas. Oke, selanjutnya. Dari sini, dari ciri poster ada yang ditanyakan nggak? Enggak. Coba sih disebutkan lagi ciri-cirinya tadi apa aja? Menggunakan bahasa yang singkat, Menggunakan bahasa jelas dan padat. terus Warna yang berani dan kontras. menggunakan warna. Pesan lebih bisa tersampaikan. Iya. Oke, berarti sudah mulai paham semua. Start. Poster yang pertama itu harus menarik perhatian orang yang melihatnya. Jadi tujuan kita membuat poster kan untuk sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umumnya. Jadi kalau misalnya kita tujuannya untuk menarik perhatiannya masyarakat, tapi kalau kita nggak bikinnya itu asal-asalan, warnanya nggak kontras, tulisannya nggak jelas, maka kan orang nggak akan melirik poster kita gitu loh. Yang ada kita pesan yang akan kita sampaikan nggak tersampaikan ke masyarakat, malah terabaikan gitu ya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang. Jadi jangan pakai bahasa planet ibaratnya ya. Jadi kalau bisa tulisannya itu harus jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Oke. Yang ketiga, menggunakan bahan yang tahan di segala cuaca agar tidak mudah rusak. Jadi kalau bisa jangan kalau bikin poster yang mau ditempel, misal ditempel di mading atau ditempel di tembok, jangan bikin yang pakai kertas HVS atau yang tipis banget itu kan, kalau misalnya kena hujan dia akan rusak kan kalau misalnya kertasnya terlalu tipis gitu. Atau bisa juga nggak apa-apa pakai kertas tapi nanti di laminating, jadinya bisa lebih bagus lagi. Yang keempat, memiliki ukuran yang sesuai dengan lokasi poster yang akan ditempel. Jadi kalau misalnya tujuannya mau ditempel di di dinding, maka kita nggak perlu bikin yang besar-besar. Kalau misalnya lingkupnya sekolahan, misal mau ditaruh di depannya kelas, kira-kira bikinnya seberapa? 3x3. 3x3. 3x3 apa ini? Seukuran buku gambar A4. HVS. Iya, berarti kalau misalnya kita mau nempelnya di lingkungan luar, kayak misalnya kayak contoh yang menjaga jarak tadi, kita mau tempel di papan jalan, kira-kira boleh nggak kalau misalnya kita pasangnya itu ukurannya kertasnya HVS? Boleh. Buat di papan jalan? Boleh. Di papan jalan loh. Boleh. Oh, enggak boleh. Boleh. Papan jalan? Enggak boleh. Boleh apa enggak? Enggak. Enggak. Coba Hakim, kenapa nggak boleh? Enggak. Terlalu kecil. Terlalu kecil, benar. Jadi kalau misalnya lingkupnya besar, maka kertasnya juga harus lebih besar ya. Kurang medianya untuk membuat poster besar. Jadi kalau misalnya itu mau dipasang di jalan, maka ya harus lebih besar biar orang yang lewat itu bisa ngelihat. Kecuali kalau misalnya dipasang di sekolah-sekolah, itu kita bisa pasang ukurannya HVS. Yang selanjutnya ada macam-macam poster. Ada berapa macam-macam poster? Sudah pernah pelajari belum? 3. Apa aja coba disebutkan? Poster niaga, poster kegiatan, poster layanan masyarakat. Poster niaga itu yang seperti apa? Yang tahu nggak? Tahu. Gimana? Penjualan. Penjualan. Kalau poster kegiatan? Pengumuman kegiatan. Contohnya? Ada yang tahu? Bisa dikasih contoh nggak? Contoh kegiatan, poster kegiatan itu yang kayak gimana? Pengumuman kegiatan lomba. Iya. Kalau posternya kayak tadi, contohnya kayak gimana? Kayak gimana?
Kalau poster layanan masyarakat, enggak gimana itu poster layanan masyarakat? Poster Tahu tentang nggak? kesehatan, Ya, tentang jadi kalau menjaga kesehatan. oke. Ya, jadi di sini ya, poster niaga itu poster yang tujuannya itu mempromosikan produk-produk dan poster ini banyak ditemukan di tempat umum. Jadi kayak contohnya tuh mungkin kayak contohnya ini gini, poster Oh, niaga. Dia promosi apa? botol. Teh botol. Dia ada produknya kan ya, teh botol ini produk. Berarti dia promosi minuman. Kalau misalnya poster kegiatan, itu poster yang poster pemberitahuan yang mana kegiatan untuk pemberitahuan suatu kegiatan kepada para pembaca untuk mendatangi kegiatan tersebut. Jadi tujuannya poster kegiatan ini biar orang-orang itu datang ke acara mereka gitu. Yang ketiga, poster layanan masyarakat. Poster yang berisi imbauan kepada masyarakat untuk melakukan suatu hal yang bermanfaat baik. Kayak menjaga jarak tadi, itu termasuk poster apa? Niaga, Layanan kegiatan, masyarakat. Layanan masyarakat. layanan masyarakat. Kenapa kok layanan masyarakat? Berisi imbauan kepada masyarakat untuk Himbauan untuk melakukan suatu hal yang bermanfaat. iya, jadi tujuan baik di situ ya. Di situ memberikan himbauan agar masyarakat itu menjaga jarak. Jadi itu termasuk dalam poster layanan masyarakat. Nah, ini contohnya poster kegiatan. Di situ ada lomba pemberitahuan mengenai lomba presenter cilik. Jadi kalau di dalam poster kegiatan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu untuk poster kegiatan itu harus dituliskan apa waktunya. Jadi harus jelas. Pertama itu judulnya itu harus jelas. Di sini tuh judulnya apa kalau dari poster kegiatan yang ada di gambar ini? Mewarnai. Lomba mana lomba mewarnai? Lomba presenter cilik. Iya, lomba presenter cilik. Kapan diadakan lomba ini? 25 Januari 2015. Jam pukul 9 sampai 12 ya. Jadi untuk poster kegiatan itu judulnya harus jelas. Terus yang kedua, itu harus mencantumkan waktunya. Jadi harus jelas ya, maksudnya acaranya itu mau dilakukan kapan, itu harus dituliskan di situ. Terus yang ketiga, tempatnya juga harus jelas. Jadi kalau misalnya kita pengen orang datang, kita harus menunjukkan lokasinya juga ya. Lokasinya ini di mana? Ada nggak? Star FM Jogja. Kelas 3. Ada nggak kira-kira? Star FM Ya, Jogja. nggak ada ya? Jogja. Ya, jadi yang jelas ini acaranya ada di Jogja. Nah, terus di sini jelas tujuan poster tujuan dari kegiatannya itu ditujukan untuk siapa gitu. Kalau di sini tujuannya ke siapa? Targetnya itu kemana? usia kelas 3 sampai 6 SD. Oke, jadi infonya juga harus jelas ya kalau misalnya poster kegiatan, mulai dari tempatnya, punya, terus lombanya harus lombanya itu yang seperti apa, hadiahnya seperti apa harus jelas karena menyangkut dengan suatu kegiatan. Yang selanjutnya ini ada poster layanan masyarakat. Itu menjelaskan kenapa kok bisa dibilang poster layanan masyarakat? Karena memberi imbauan kepada masyarakat. Himbauan mengenai apa? Demam berdarah. Oke, jadi di situ dia memberikan informasi yang bermanfaat ya. Iya. Oke. Selanjutnya membahas mengenai buklet. Ini masuk ke subtema 3. Di halaman
87. Apa yang dimaksud dengan buklet? Buklet adalah media komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan yang bersifat promosi, anjuran, larangan kepada khalayak massa dan berbentuk cetakan. Oke. Ada yang pernah tahu buklet nggak? Pernah lihat buklet nggak? Pernah Biasanya di mana buklet itu? masak? Hah? Di mana? Enggak. Buklet itu modelnya kayak gimana sih? Kayak buku. Kayak buku. Kayak Berarti brosur. iya. Berarti ada di mana biasanya? Pernah nemuin buklet nggak? Di majalah. Di majalah. Terus apa lagi? Apalagi? Ada lagi nggak? Ya. Tujuannya buklet kan sebagai alat promosi dan pemberitahuan, menyampaikan pesan yang berupa anjuran, larangan ya. Ya. Nih, beberapa fungsi buklet. Yang pertama, sebagai media promosi langsung. Jadi biasanya orang-orang itu kalau misalnya mau promosi, dibuatkan buklet. Bukletnya berisi apa? Di situ dijelaskan, dia akan menjelaskan mengenai produknya, mengenai produk yang akan mereka pasarkan. Jadi biar orang itu lebih paham lagi produknya dia itu yang seperti apa sih gitu. Terus yang kedua, sebagai katalog produk. Pernah lihat katalog produk nggak? Pernah. Katalog produk apa coba? Enggak pernah. Katalog produk apa? Penjual. Penjualan ya, biasanya apa? Kayak itu ya. Indomaret ya, benar. Promosi Indomaret yang setiap bulan itu ya. Kosmetik ya. Jadi katalog produk itu ada macam-macam ya, mulai dari makanan, minuman, pakaian, semuanya itu bisa dibuat katalog. Yang ketiga, sebagai company profile. Tahu company profile nggak? Nggak tahu? Ya. Jadi company profile itu semacam logonya apa, branding, memperkenalkan nama brandnya. Jadi kalau misalnya company profile itu biasanya orang itu bakalan memasarkan semacam apa ya? Kayak mungkin biasanya itu kayak dia tuh punya produk apa, dia pengennya itu memperlihatkan gitu. Ini ada brand baru. Misal ada brand kerudung baru namanya Elzata. Jadi mereka itu mempromosikan itu sebagai company profile-nya. Jadi menunjukkan dari perusahaannya atau usahanya dia. Terus yang book. Jadi kalau manual book ini contohnya kayak buku menu yang di restoran-restoran. Jadi itu digunakan sebagai manual. Jadi, digunakan untuk customer itu mencari menu atau memilih menu yang ingin dia pesan. Itu termasuk buklet ya? Iya, termasuk buklet. Ya, ini bagian-bagian buklet. Bagian buklet yang pertama itu, bagian buklet itu terdiri dari dua ya. Bagian depan sama bagian isi. Di bagian sampul depannya itu biasanya berisi judul kayak gini. Ini ada judulnya. Terus ada gambarnya. Dan juga ada keterangan singkatnya. Jadi kalau misalnya di sampul depan tuh keterangannya nggak perlu terlalu banyak. Jadi harus keterangan singkat mengenai perusahaannya. Jadi misal di depan itu kalian mau mempromosikan produk kalian, misal produk sepatu, di depan tuh cukup gambarnya tuh cukup satu aja. Terus dari situ keterangannya tuh singkat, berisi mengenai perusahaan. Misal perusahaan PT ini bergerak di bidang ini. Jadi cukup di situ aja. Untuk isinya, bagian isi itu baru kita memberikan informasi lengkap tentang produk yang ditawarkan. Jadi kalau yang sampul depan itu kita memberikan penjelasannya singkat, kalau di bagian isi penjelasannya harus lengkap dan jelas. Karena tujuan kita adalah untuk memperkenalkan produk-produk itu tadi ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan?
Ya. Enggak. Ya. Tidak. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan buklet. Jadi setiap poster pasti setiap reklam pasti memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Keunggulan dari buklet apa aja? Biaya yang dikeluarkan bisa lebih murah. Lebih murah. Proses mencapaikan ke masyarakat dapat disampaikan sewaktu-waktu, memiliki informasi lebih lengkap mengenai produk. Informasi lebih lengkap mengenai Kenapa kira-kira tahu nggak kenapa kok biaya yang dikeluarkannya lebih murah kalau misalnya membuat buklet? karena dicetak. Karena dicetak benar. Jadi kalau misalnya dicetak jadi kan nggak perlu biaya mahal. Kecuali kalau kita mau pasang di papan reklam itu baru mahal ya. Yang kedua, penyampaian ke masyarakatnya dapat disampaikan ke waktu-waktu. Ada yang tahu maksudnya di sini gimana? Ditempelkan di pohon. Proses penyampaiannya tuh kita Bisa disampaikan kapan aja. ya, jadi bisa langsung diberikan ke orang ya, nggak perlu menunggu ya. Yang ketiga, memiliki informasi lebih lengkap. Jadi buklet ini tuh untuk memberikan penjelasan mengenai suatu hanya apa? Kelemahan dari buklet apa? Tidak bisa menyebar ke Tidak seluruh bisa menyebar ke masyarakat. seluruh masyarakat. Tidak langsung. proses pencapaian mempunyai umpan baik wajar penyampaian tertunda. Memerlukan banyak tenaga dalam penyebarannya. Ya, Perlukan banyak tenaga dalam penyebarannya. oke, baik. Jadi selain dia memiliki keunggulan, dia juga punya kekurangan. Nggak bisa menyebar ke seluruh masyarakat. Kalau misalnya kalian di Sidoarjo, kalian bisa nggak nyebar bukletnya keluar kota? Enggak. 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 Bisa. Dia akan memakan tenaga dan biaya lagi karena kan harus keluar transport ya. Terus tidak penyampaian membuat umpan kepada penumpang. Jadi kan buklet itu kan diberikan semacam kayak brosur gitu ya, diberikan secara cuma-cuma, nggak langsung dijelaskan. Jadi orang tuh nggak bisa langsung paham dari produk itu tadi. Kalau kita misalnya nggak menjelaskan dan memerlukan penyebarannya. Jadinya kita perlu banyak waktu buat kita bagikan buklet itu tadi. Selanjutnya, manfaat buklet bagi pelaku usaha atau perusahaan. Yang pertama, harganya yang terjangkau. Kalau perusahaan mau promosikan pasti cari yang harganya murah ya. Ya. Terus yang kedua, cara penyampaiannya juga dapat disesuaikan dengan keinginan. Kayak contoh di sebelah, itu kan ada gambar ya. Dia kalau pengen gambarnya apa, kalau yang pengen gambarnya di atas, tulisannya di bawah, dia bisa buat sesuai keinginannya. Terus yang ketiga, informasi yang disampaikan bisa lebih banyak karena ukuran kertasnya lebih besar. Ya. Selanjutnya, manfaat buklet untuk para konsumen. Keluar. Ya. Pertama, konsumen dapat melihat informasi sebuah promosi lebih detail. Jadi kayak contohnya apa yang biasanya di mana? Indomaret yang tadi katanya siapa tadi? Itu di Indomaret kita kan jadi bisa lebih tahu ya. Promosinya tuh barangnya tuh apa aja. Yang dijual yang lagi promosi itu apa aja. Kita kan jadi bisa tahu gitu. Iya. Terus yang kedua, konsumen juga dapat mempromosikan buklet itu secara tidak langsung kepada konsumen lain. Jadi kalau misalnya saya memberikan ke kalian, kalian bisa nyampaikan ke orang tua atau ke teman-teman kalian yang lainnya. Buklet juga dapat disimpan oleh konsumen. Jadi kalau mereka membutuhkan, suatu saat membutuhkan, maka mereka bisa
melihat atau mencari lagi. Terus desain buklet juga dapat menjadi daya tarik para konsumen agar nggak bosan membaca promosi dalam buklet tersebut. Jadi kan ada ya, bagikan promosi itu bentuknya brosur, terus hasil fotokopian lagi, nggak ada gambarnya. Kira-kira kalau dikasih kayak gitu tertarik nggak kalian? Biasa aja. Biasa aja ya. Biasa. Jadi kalau misalnya dalam buklet kan Biasa. tampilannya lebih menarik dan juga penjelasannya lebih banyak. Jadi kan itu lebih merasa lebih enak gitu. Yang selanjutnya membahas mengenai embalase. Tahu embalase? Tahu. Tahu. Apa? Pengemasan atau pengepakan barang. Pengemasan atau pengepakan bahkan. Contohnya biasanya di mana? Membungkus produk. Pembungkus produk, benar. Jadi Indomie. embalase itu Indomie. Lapar ini kayak bahas Sedap. Indomie. Iya. Alis lapar. Tujuan embalase yang pertama apa? Melindungi Melindungi produk produk agar agar tidak rusak. Tidak rusak. Oke. Membuat Dari sini produk kalau lebih untuk menarik. untuk membuat produk lebih menarik. iya. Terus Memberikan informasi tentang produk. oke, ya. Biasanya kayak contohnya apa tadi yang katanya Hakim ya? Apa? Indomie. Terus tadi apa? Ada yang ngomong sedap. Energen. Oh iya, wes energen. Apa yang Milo. membuat kalian, biasanya apa yang membuat kalian Satu. kalian biasanya beli Indomie karena apa? Karena bungkusnya apa karena isinya? Isinya. Isinya. Pengen beli aja. Beli aja. Lihat bungkusnya. Kalau bungkusnya jelek, kira-kira mau beli nggak? Enggak. Enggak, kenapa? Enak. Nggak enak. Kan belum dicoba. Contohnya ya. Ini ada Enak. Apa sih kamu enak emang? nanti beli. Ya, contohnya di sini ada jajan Citato. Jadi bagian embalase itu kan ada bagian depan sama bagian belakang. Bagian depan biasanya isinya apa? Nama produk. Nama produk. Terus Gambar. ada gambar makanannya nggak biasanya? Ada. 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 Terus untuk kenapa? Bikin ngiler dah. Jangan itu loh ya, jangan keroncongan loh perutnya. Enggak. Tak kenyang, Bu. Oh, udah kenyang. Udah sarapan berarti ya? Udah. Dah. Wes, pinter-pinter ya. Selanjutnya bagian belakang ada apa? Komposisi. Komposisi. Terus ada apa lagi? Halal. Ya. Terus? Informasi nilai gizi. Kalian ngeliat nggak kalau Cara biasanya beli membuat. makanan? Oh, Kalau kira-kira kalau kalian beli jajanan kayak gini, yang kalian lihat apanya? halal. Isinya. Isinya kan masih kemasan, nggak bisa dilihat isinya. Komposisi dan sertifikatnya. Ngeliat komposisinya nggak? Lihat. Bener tang lihat. Paling dilihat gambarnya aja. Kalau gambarnya itu langsung diambil, ya enggak? Ya. Itu kadaluarsa. Oh, ngecek kadaluarsanya ya. Suka ngecek komposisinya enggak? Iya. Kadang-kadang Bu kalau gabut. Kalau gabut. Jadi kalau untuk makanan, contohnya di sini itu harus ada informasi nilai gizinya ya, sama produknya itu kayak gimana gitu. Sama yang terpenting tadi ada tanggal kadaluarsanya. Kalau nggak ada tanggal kadaluarsanya, hati-hati. Dan lagi ada label halalnya. Halal. Halal. Asli ada halalnya. Halal. Oke. Ini sudah selesai. Untuk penjelasannya dari sini ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Enggak. Ya, Enggak. yakin. Sudah paham? Yakin. Yakin.
Jadi. Enggak. Oke. Kira-kira mau tugas nggak ya? Enggak. 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 Kenapa kalian sekali urusan tugas? Kenapa? Yang kemarin Masih ada tugas belum? Capek, Bu. Kalian kan bulan depan ya? Udah mulai UAS ya? Udah mulai Ya. penilaian Iya. semester. Sudah siap belum? Insya Allah. Insya Allah. Yakin tak? Ya. yakin wes. Tes kemarin, tesnya kemarin. Loh, kok diam? Biasanya ada UTS nggak? Sebelum ulangan semester? Ya. Ada nggak biasanya? Ada ulangan harian. Oh, cuma ulang. Oke, gini ya. Apa berarti Bu Laila kan ketemu kalian lagi hari Rabu. Nanti Bu Laila kasih latihan soal ya. Iya. Pilih Ya. mana tugas apa latihan soal? Ada soal aja. Yang soal. Latihan soal. Kalian soal aja. Penjelasan aja. Oh ya, oke. Itu ya, besok kan untuk pertemuan hari Rabu kita akan membahas mengenai sistem 3. Kita masuk ke sistem 3. Yaitu mengenai PPKN. Kemarin kan sudah sempat apa? Membahas Wirausaha. mengenai usaha. Ada yang sudah ngomong belum? Sudah. Sudah semua tuh di sini. Apa Sudah. yang diinginkan? Sudah semua? Sudah semua belum? Kayaknya yang ngirim ke Bu Laila baru dikit ya. Bu, katanya dikasih filenya, Bu. Kasih file apa? Enggak. Loh, kan filenya sudah dikirim Bu Laila ke grup yang untuk tugas hari Grup. Senin. Ayo, aku nggak masuk grup ah. Grup apa, Bu? Grup wali murid. Tuh, masuk. Nggak ada. Tadi. Mamamu sudah masuk, Lip. Loh, ayo, berarti Hakim berarti belum mengerjakan ya ini ya? Iya, belum itu. Gimana? Belum tak kumpulin. Ditunggu loh ya yang belum ngerjain. Apa yang udah ngerjain tapi belum dikumpulin? Siapa lagi yang belum ngerjain? Saya. Tapi belum difoto. Belum difoto, oke. Ditunggu ya. Hakim nanti dicari tahu Hakim. Lihat di mamamu, Lip. Iya ya, apa ini temenmu nih? Oh, sampai nggak tahu kalau ada itu. HP ini pakai HP sendiri dah. Pakai laptop, Bu. Oh, pakai laptop. Yang ada di grup siapa? Mama. Coba ditanya ke Mama ya. Mama kerja dah. Enggak. Ditanyakan. Nah, ini kok tahu kalau misalnya linknya Google Meet dari mana? Dari Mama. Ayo di-scroll lagi, dilihat lagi. Nanti dilihat tugasnya. Ditunggu Bu Laila nanti sampai jam 3 ya. Sama sekalian tugas yang apa? PKN kemarin. Yang wirausaha itu loh, Lip. Kalau wirausaha kan cuma ditulis di buku tulis ya, disebutkan. Sudah. Sudah. Sudah dikirim belum? Sudah dah. Sudah dikirim belum? Oke. Dari sini nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Ya. Oke, kalau gitu. Kalau yang mau ditanyakan, Bu Laila akhiri ya. Pertemuan kita hari ini. Ya.
Untuk pertemuan hari Rabu disiapkan materinya mengenai PPKN. Itu kan juga barangkali ada pertanyaan. Oke. Yakin ini nggak ada pertanyaan dah sebelum AS? Ada. Nggak ada, oke. Bolehlah akhiri ya pertemuan hari ini. Bolehlah mohon maaf kalau ada salah. Misalnya ada pertanyaan, bisa japri untuk tugasnya ditunggu Bolehlah jam 3 sore hari ini, oke? Apa? Kenapa sakit? Oh ya, kalian coba kirim ke itu, kirim chat kalian. Bulan tahu ya, hari ini datang siapa aja. Apa aja. Kalian kirim ke chat sama kalian. Oke, boleh. Kita kan sini. Ayo, bolehlah pengen kalian absen, kalian kirim nama. Ahmad Sakif. Namanya emang Sakif ta? Nama panjang loh, bolehlah maunya nama panjang loh. Yang lainnya bisa. Almira, Taufik, Nafisa, Iqbal, Nawa Fatoni, Hizam atau Hizam, Hisham, Anafi, Surya. Coba mulai cek ini sudah. Oke, sudah benar 15. Ya udah, bolehlah akhiri sampai sini. Kita bertemu lagi hari Rabu, dipersiapkan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.